I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat pagi Kak Tepi. Selamat kali. Apa kabarnya Kak Tepi? Baik. Baik. Nah Kak Tepi, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita sapa adik-adik Kak Tepi yuk. 1, 2, 3. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ari mengundang bangkit berdiri untuk kita menyanyikan Mas PA. Adik-adik, kita akan menyanyi Dari Terbit Matahari Kali, mengundang adik-adik bangkit berdiri. Dari
Stevi. Adik-adik kita tetap bangkit berdiri, kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami dan anak-anak kami Tuhan seperti minggu kemarin Tuhan. Supaya kami ingin mulai ibadah ini Tuhan, berarti ibadah hari minggu pelayanan anak ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar menjadi satu dalam nama Tuhan. Dan juga layanan Tuhan pada minggu pagi ini Tuhan. Hanya pada kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Adik-adik sudah mendapatkannya? Kalau sudah mendapatkannya, Kari akan membacakannya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil dan semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan pada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi Baca kitab suci untuk merespon Mazmur kita. Kak Kristin. Adik-adik, sebelum kita baca kita buka kitabnya dulu dari 2 Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Udah belum adik-adik buka kitabnya? Tunggu Kak sebentar. Tunggu Kak. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Udah Kak. Kalau sudah, buka kitabnya, kita lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ini ya Tuhan. Kau berkatilah firman-Mu ini, semoga firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang dibacakan oleh teman kita Jepper. Mari kita membaca kitab Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Pantekosta. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam
bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata, 'Tahu itu orang Galilea, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirenea, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepadanya yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, adik-adik, tadi kita sudah dengarkan pembacaan Alkitab dari Kisah Rasul 2 ayat 1-13, judulnya Pentakosta. Adik-adik, sebelum ini kita akan mendengarkan cerita dulu ya. Kakak punya film. Kita mau mendengarkan filmnya dulu, oke? Pentakosta, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-13. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan Roh Kudus. Sepuluh hari kemudian pada hari Pentakosta, semua murid berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba, datanglah bunyi seperti tiupan angin keras dari langit. Angin keras itu lalu masuk dan memenuhi seluruh rumah para murid itu berada. Lalu muncul lidah-lidah api dan hinggap pada mereka masing-masing. Semua murid penuh dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berbahasa roh. Karena bunyi angin keras tadi, berkumpullah orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut. Orang-orang Yahudi merasa heran karena tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa. Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu dan menemui orang-orang Yahudi. Lalu Petrus memberitahu bahwa apa yang terjadi sekarang karena sudah tertulis di Alkitab. Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan dan mati untuk menebus dosa semua orang. Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup untuk selamanya. Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang harus mereka lakukan agar menerima Roh Kudus.
Akhirnya, 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat, lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya. Nah, adik-adik tadi udah dengar filmnya belum? Udah nonton filmnya belum sih? Tadi filmnya itu bercerita tentang Pentakosta. Pentakosta apa ya? Siapa yang tahu Pentakosta? Pentakosta adalah di mana hari turunnya Roh Kudus. Pada hari keberapa turunnya Roh Kudus itu? Pada hari ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Roh Kudus itu turun waktu itu untuk kita semua sampai sekarang. Contohnya Roh Kudus ada dalam diri kita adalah seperti kita masih menyayangi sesama. Jika kita nih, contohnya cara Roh Kudus ada di dalam hati kita itu cuma satu. Jika kita mau melakukan hal yang jahat, kita mau mencuri contohnya. Pas kita mau mencuri, pasti dalam hati kita ada jangan mencuri, itu nanti dosa, dimarahin Tuhan. Terus kita mau ngapain ya? Mau mukul teman. Pas mau mukul teman, ada bisikan kayak nggak boleh mukul teman, nanti dosa, nanti kita juga kena pukul kan sakit. Jadi kita itu diminta sama Tuhan Yesus untuk saling menghargai, saling mencintai sesama kita, terutama sama orang tua, sama Tuhan Yesus terlebihnya. Adik-adik, pada waktu itu tadi kita udah dengar ceritanya orang yang pertama setelah turunnya Roh Kudus, ada satu murid Tuhan Yesus yang pertama kali khotbah. Siapa adik-adik? Rasul Petrus kan? Betul. Rasul Petrus setelah turunnya Roh Kudus, dia pertama kali khotbah dan membuat 3.000 orang percaya kepada Tuhan, mau percaya kepada Tuhan Yesus. Pada zaman dulu aja mereka percaya sama Tuhan Yesus. Kita jadi, walaupun zaman sekarang kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita sakit, kalau kita mau melakukan sesuatu, berdoa dulu deh. Pasti nanti Tuhan Yesus kasih petunjuk. Adik-adik, kita juga punya contohnya, kalau adik-adik nih sakit, adik-adik jangan masa aku sakit terus nih, Tuhan gak mau sembuhin aku. Kalau adik-adik sakit itu juga mungkin Tuhan mau kalian itu istirahat, jaga kesehatan, jangan tidur malam-malam, makan sembarangan. Mungkin Tuhan Yesus cara menegurnya dengan kita sakit itu kita disuruh istirahat, selalu menyayangi tubuh kita. Nah, adik-adik, untuk merespon tadi cerita yang tadi kita harus dengarkan, kita menyanyikan mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkan hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diabadikan kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah yang kau berikan pada hari ini. Ya Tuhan, kita akan berdoa syafaat Tuhan. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapak. Engkau berkatilah bangsa dan negara ini Bapak. Kau berkatilah seluruh warga Indonesia Bapak. Kau berkati dari segala virus dan penyakit dan segala bencana yang sedang menimpa bangsa Indonesia Bapak. Engkau berkati Bapak, semoga bangsa ini ya Bapak akan menjadi bangsa yang percaya kepadamu ya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Engkau berkati gereja ini ya Bapak. Engkau berkati jemaat ya Bapak.
memberkati pendetanya serta majelisnya Bapak. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk orang-orang sakti Bapak, Kau berkati Bapak. Semoga orang-orang sakti ini dapat Kau sembuhkan Bapak dengan obat-obatan yang dokter pada berikan ya Bapak untuk mereka ya Bapak. Ya Bapak, kami juga untuk berdoa untuk adik-adik kami juga yang ada di rumah Bapak. Kau berkati Bapak, Kau jaga kesehatannya Bapak. Semoga adik-adik di rumah Bapak tetap sehat dalam lindungan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, doa yang telah sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Persembahan, nanti persembahannya adik-adik kumpulkan sama papa mamanya dan disetor di kantor gereja. Kita akan menyanyi Aku Bawa dan Berikan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan boleh dipergunakan untuk pelayanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan. Haleluya, amin. Nah Kak Stepi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita panggil Kak Kristin, Kak Stepi. Kak Kristin. Adik-adik, kita akan menyanyi dari KC 90, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyi sama-sama Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam kita lipat tangannya, kekuatannya kita sebut dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan kami sudah melakukan ibadah impa pada pagi hari ini Bapak. Engkau berkatilah ibadah ini. Semoga ibadah yang telah kami dengarkan ini dapat kami jalankan sesuai dengan aturan dan ajaran Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik yang ada di rumah Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Ya Tuhan, juga berkati kakak-kakak yang telah memberikan ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berkatilah
Selamat hari Minggu. Minggu depan ibadah lagi jam 8. God bless you.